Dalam ilmu liak itu ada unsur hipnosisnya. Sedangkan dalam ilmu hipnosis saya belum tentu berani mengatakan bahwa ada unsur liak. Pemirsa, kita bertemu kembali di program Clear Bali Express. Kita akan berbincang dengan Bapak Anak Agung Lanang Ananda yang menjadi Ketua DPW Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Kali ini kita ingin membahas tentang masalah hipnotis yang selama ini memang stigmanya cenderung negatif karena dianggap sebagai salah satu alat untuk melakukan kejahatan seperti penipuan dan lain sebagainya. Untuk memperjelas bagaimana itu hipnotis, kita langsung saja berbincang-bincang dengan pakarnya. Om Swastiastu. Swastiastu. Kita santai ya. Ya. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Markibong kayak Markibong udah. Seperti paparan saya pertama Ki, kan selama ini banyak orang yang terkena kejahatan itu seperti digendam, tapi akhirnya dibilang itu hipnotis. Ini orang dihipnotis orang sehingga dia lupa akan pikirannya ketika digendam itu. Ini pengertiannya seperti apa sebenarnya hipnotis ini, Pak? Selama ini hipnotis itu gambarnya mana? Ngelihat sana ya. Oke, selama ini hipnotis itu sering dijadikan kambing hitam ya. Sering dijadikan kambing hitam karena masyarakat belum paham apa sih sebenarnya hipnotis itu. Sedangkan hipnotis itu sudah ada di dalam kehidupan sehari-harinya kita itu sejak kalau dari hasil sejarah itu dari hasil galian ini ya orang-orang arkeologi itu 4.400 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Cuman namanya belum hipnotis. Namanya belum hipnotis, mereka pada zaman itu menyebutkan dengan istilah-istilah tertentu lah. Kalau saya analogikan, kalau kita hidup di Bali ini, hipnotis ini tidak jauh beda dengan yang namanya leak. Karena alasannya apa? Kalau ada orang dulu mengatakan bahwa penyakitnya tidak ditemukan, terus kemudian sakit, kemudian meninggal dunia, yang dikatakan oleh para keluarga itu sakit amah liak. Pada kenyataannya belum tentu. Sebenarnya itu kemungkinan ada virus yang menyebabkan yang belum ditemukan oleh pengetahuan atau sains atau hal-hal lainnya. Nah, hipnotis ini saya lihat hampir mirip. Kalau yang kami amati, korban-korban kejadian kejahatan yang terjadi itu, tegas kami katakan itu bukan hipnotis. Jadi gini contohnya. Yang terjadi itu adalah kelinglungan, ketidakmampuan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan yang diambil adalah salah. Contohnya, pernah satu hari anak kandung saya ngikutin study tour dengan teman-temannya, terus kemudian turun di satu tempat, ditawarin lah temennya itu barang. Sedangkan anak saya karena uangnya terbatas dan yang lain-lainnya, dia jago nawar, sedangkan temannya dia berbelanja barang yang sama dengan harga yang mahal. Ucapan yang pertama kali diucapkan oleh teman daripada anak saya itu, sial, aku kok kena hipnotis kayaknya ini. Kok aku mau membeli barang ini seperti itu. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu keputusan yang salah, seharusnya dia tidak melakukan dan kemudian dia baru menyadari belakangan, yang justru dikenakan sebagai kambing hitam itu adalah hipnotis itu sendiri. Terus kemudian pada kenyataan itu tidak ada tahapan hipnotis yang dilakukan. Yang dilakukan itu semua adalah teknik sales. Nah, kemudian hipnotis itu bentuknya seperti apa? Kalau dalam sebuah iklan di nonton TV, misalnya salah satu contohnya saya sebutkan saja. Apapun makanannya, minumnya menunjuk kepada salah satu merek ya. Itu sebenarnya adalah hipnotis juga. Itu yang disebut dengan hypno selling.
hypnoseling. Nah, sekarang hipnotis itu sudah diarahkan ke arah yang namanya apa ya? Lebih cenderung kepada sains. Jadi ketika orang turun dalam ke gelombang theta itu namanya dalam kondisi terinduksi dan sedang dalam tahapan terhipnotis. Itu sudah bisa diukur gelombang otaknya. Jadi semua itu bermain di gelombang otak. Kalau seandainya yang gendam dan yang lain-lainnya itu kan hanya sebuah sebutan dari setiap daerah. Pada kenyataannya sebenarnya itu belum tentu hipnotis. Saat sekarang hipnotis sudah digunakan untuk pengobatan. Mulai dari psikosomatika sampai kemudian yang hal-hal yang memang berpengaruh kepada penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Misalnya yang paling sering digunakan adalah untuk GERD atau asam lambung yang tinggi, MAH, dan yang lain-lainnya. Ikut hipnotis, belajar hipnotis, terus kemudian dengan teknik hipnotis, langsung sembuh kok. Saya berani jamin, instan itu dalam waktu 1 jam, 2 jam itu udah selesai, udah terselesaikan masalah itu. Jadi penyakit-penyakit yang terkena dengan psikosomatis, dalam artian kan ada hasil survei bahwa 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran atau spiritual. Nah, hipnotislah salah satu caranya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Secara sederhananya itu membedakan antara hipnotis kemudian dengan perubahan pikiran, mengubah cara pikir itu gimana? Nah, kalau seandainya bagaimana ada teknik-teknik tertentu pengobatan dengan menggunakan hipnosis itu intinya tanpa bermaksud menjelaskan atau dalam artian membandingkan. Hipnotis itu di budaya Bali itu sudah ada nggak? Sudah ada, Pak. Dari zaman dulu. Yang mana yang disebut salah satu hipnotis? Boleh orang mengatakan bahwa itu tidak hipnotis, tapi bagi kami praktisi hipnotis itu adalah yang kita sebut dengan classical hypnosis. Itu yang disebut dengan hipnotis klasik. Yang berhubungan dengan budaya, yang berhubungan dengan yang namanya adat istiadat, yang berhubungan dengan tradisi, termasuk kepercayaan atau keyakinan. Salah satu contohnya hipnotis yang ada di Bali yang saya lihat itu pernah ada memahami yang namanya melukat. Dilukat oleh ide orang-orang Sulinggih atau pemangku dan yang lain sebagainya yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Itu sebenarnya adalah bagian daripada hipnotis. Para penghipnotis sendiri pun tidak bisa sembarang orang yang bisa menghipnotis untuk sembarang orang. Dia harus memiliki otoritas yang lebih tinggi. Contohnya misalnya, seorang pemangku baru boleh dia melakukan pengelukatan. Kalau dilukat oleh anak kecil, kan belum tentu. Tetapi ketika anak kecil itu memiliki otoritas yang tinggi, maka akan terjadi apa yang seperti yang diinginkan. Contohnya misalnya, ngiring kalau di Bali itu ngiring sami-sami melukat sarang sami. Pengelukatan untuk misalnya untuk bayonya hilang. Itu adalah bagian daripada hipnotis. Memberikan sugesti bayonya hilang. Jadi ketika disiram dengan air itu manusia memiliki keyakinan bahwa saya sudah hilang mara bahaya dan yang lain-lainnya atau mala-mala yang ada di dalam diri saya hilang. Keluar kok. Terbukti. Misalnya contoh kita ke salah satu tempat pengelukatan di Bali. Habis ini saya sering kok melakukan pengelukatan karena bagi saya itu adalah hipnotis. Kalau ada misalnya kita ada sesuatu yang nggak bagus di dalam badannya kita, dia akan keluar. Sakit, gatal, muntah-muntah. Dan itu bagian daripada kalau dalam dunia hipnotis disebut dengan abreaksi namanya. Jadi orang bisa diturunkan langsung ke gelombang otaknya dengan cara theta. Setelah itu baru diobatin. Kalau ini ketika dipakai air dingin, terus kemudian di tempat yang serem, jam 12 malam, mereka langsung terinduksi namanya. Trance namanya kondisinya. Dalam keadaan terinduksi itu trance di gelombang theta, itu di sana langsung diberikan sugesti. Segar, kawan, nih jelek-jelek, kawan. Tiba-tiba badannya sehat, bugar, dan lain sebagainya. Pada kenyataan, manusia itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu hipnotis. Berarti ini permainan mindset aja? Mindset semuanya. Mindset. Nah, terkait dengan budaya, kita kan ini ada hipnotis klasik itu seperti kerauhan. Kemudian ada yang kebal terhadap senjata. Urak itu kan, urak ada yang nangkep api sampai tidak terbakar. Itu sama seperti itu prosesnya? Ya. Hipnosis juga itu? Sama. Itu adalah bagian daripada hipnosis. Dalam hipnosis itu yang disebut dengan nama trance. Trance, T-R-A-N-C-E. Jadi trance itu kalau orang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya kesurupan atau kerauhan. Sebenarnya kalau di dalam budaya kita
Ada yang menjelaskan kerauhan itu adalah ada kerauhan dewa, ada kerauhan buta. Itu silahkan saja. Kami hanya membahas dari sisi hipnosis. Dari sisi hipnosis kami melihat itu sama trends. Bisa nggak dibuat orang itu seperti itu? Kalau seandainya bisa dibuat, bisa diinduksi secara langsung oleh kalau master-master hipnosis, dia bisa melakukan itu. Dia bisa melakukan dengan cara menyentuh langsung atau dari jarak jauh dengan menyebutkan memainkan gelombang otaknya. Kuncinya adalah komunikasinya dia terjalin. Nah, apa aja yang bisa membuat orang itu trance atau terinduksi? Itu salah satunya adalah suasana. Suasana, terus kemudian musik, gamelan ya, langsung kerauhan, dan kemudian kenapa bisa ngurak? Manusia itu memiliki kemampuan untuk menjadi kebal. Tubuhnya dia tidak bisa ditembus apapun, itu bisa. Dalam tubuh manusia, dibakar, dia tidak terbakar. Itu bisa itu. Tapi kalau dalam ilmu hipnotis itu kan harus ada mentor. Dalam hipnosis ada mentor. Kan dia yang menggerakkan. Kan mentor ini yang kalau itu namanya dalam dunia hipnosis yang kesurupan, yang terinduksi itu namanya suyet, itu subjek, bukan objek. Karena tergantung dia. Kalau orangnya tidak mau, tidak bakalan bisa. Sama halnya dengan mau kerauhan, saya lawan. Ada yang bisa mengendalikan, ada yang enggak. Sama halnya dengan seorang master hipnosis misalnya. Misalnya saya dengan Pak Suwarno. Pak Suwarno, enggak Gung, saya enggak mau dihipnotis. Ada teknik-teknik tertentu yang bisa saya pakai agar meskipun menolak, tapi sebenarnya menerima. Gitu loh. Alam semesta udah punya teknik menghipnotis secara budaya, itu sudah ada. Caranya seperti apa ya? Itulah yang kita lihat dengan yang namanya kerauhan. Terus kemudian kesurupan. Kemudian ada namanya bebayi. Kalau hipnosis ada orang bebayi, kalau zaman dulu kan kakinya atau sarafnya diambil yang di bagian jari tengahnya atau jari ini yang langsung ke pusat saraf, dikasihin merica kayak gitu. Akhirnya itu sebenarnya dari kebudayaan dulu udah ada, di dunia hipnotis juga ada itu sudah. Caranya membuat orang kesurupan dan lain sebagainya ada itu semua. Tapi itu termasuk gangguan itu, gangguan psikologis. Enggak juga. Itu sifatnya bisa, makanya tergantung. Setiap hari kehidupan sehari-harinya kita ini kadang-kadang tertanam di dalam pikiran sadarnya kita. Kan ada 3 jenis pikiran itu. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar itu adalah fungsi kerja jantung. Ya, terus kemudian pikiran sadar itu saat sekarang ini dianalisa apa pembicaraannya Pak Suwarno, saya analisa dulu baru keluar. Nah, lama-lama apa yang saya ucapkan ini akan tertanam di bawah pikiran sadar saya. Di mana pikiran bawah sadar itu kalau kita ibaratkan komputer itu dia servernya. Sedangkan yang dimonitor itu hanya berapa byte sih adanya. Pikiran sadar itu hanya yang muncul di monitor aja, sedangkan pikiran bawah sadar itu di CPU-nya itu. Jadi, siapa yang bisa dihipnotis? Semua orang dalam kondisi normal. Yang penting jangan gila dan bisa mendengarkan dengan IQ yang di atas rata-rata. Maksudnya bukan IQ-nya rendah. Itu semua bisa terhipnotis. Jadi sama halnya dengan orang gila kan tak mungkin bisa kena santet jadi. Yang bisa kena santet itu adalah orang yang dengan IQ-nya rata-rata berpikir dan menganalisa dirinya kena santet, ya kena santet. Itu kira-kira. Nah, terus ini kan menimbulkan efek dia. Nah, ketika sarafnya saraf ini terhipnotis, baik itu melalui diri sendiri atau melalui orang lain, mentornya ini. Kadang-kadang kan ini bisa membuat seperti orang kerauhan lah. Yeah. Kita contoh orang kerauhan. Kenapa dia sampai bisa waktu ditikam dirinya bisa sampai tidak tembus? Apa karena memang otaknya sudah terganggu sehingga hanya menyentuh aja, atau mungkin kemudian ada yang nangkep api, yang memainkan api itu. Kenapa tak panas? Nanti bisa saya tunjukin salah satu teman yang saya ini, kalau ada yang ngerokok saya tunjukin nanti. Dibakar ini nggak panas. Nah, nggak apa. Kenapa itu bisa? Karena pikiran bawah sadarnya tubuh manusia itu hanya menggunakan otaknya dalam pikiran sadar cuma 12%. Sisanya 88% itu ada di kekuatan pikiran bawah sadar. Termasuk misalnya kebal api, kebal senjata, terus modelnya keploknya kayu, katos jadinya. Langsung keras jadi batu dan lain sebagainya. Itu ada di pikiran bawah sadar, bisa dibuat seperti itu. Berefek ke tubuh. Bertubuh akan menjadi kuat, lebih kuat. Setelah itu dinormalkan lagi, normal lagi. Ini yang misterinya kan di sini. Ya. Nah, kenapa bisa kalau dalam keadaan normal pasti luka, luka, terbakar. Ya.
ini kok ketika mindsetnya dirubah, kok bisa berefek sampai ke tubuhnya. Diambil api itu tidak terbakar. Nah, ini yang misterinya kan di sana. Karena 88%-nya itu tidak bisa dikeluarkan setiap hari. Oh, gitu. Tidak bisa di setiap saat, kecuali dia ada anchor. Namanya anchor itu passwordnya. Passwordnya itu begini. Ada serangan, setiap kali ada serangan, tangan saya ketika menangkis ini akan sekeras baja. Dia akan sekeras baja. Begitu lepas ini itu dia akan kembali normal lagi. Dia kembali normal lagi. Jadi kalau orang latihan tenaga dalam, saya dulu pernah latihan tenaga dalam dari remaja lah sampai berapa puluh tahun itu ini. Ketika tangannya kita mau pecahin kayaknya misalnya batako, pakai ini loh, ini yang harusnya biasanya lembek, ini dihantamkan. Ketika saya konsentrasi, pecah itu kok pecah. Ternyata itu saya sudah melakukan salah satu hipnosis. Waktu saya remaja saya belum tahu bahwa itu hipnosis. Saya hipnosis itu ya mungkin sekitar di atas 10 tahunan lah. Saya sudah mempraktekkan hipnosis itu. Cuman saya nggak tampilkan kepada publik hipnosis itu. Tetapi dalam keseharian saya ketika berbicara itu, saya menggunakan hipnosis juga. Maksudnya hipnosis itu bukan berarti untuk menguasai orang. Sehingga ketika kita berbicara pun, tampilannya kita berbicara menjadi bagus. Nah, kalau orang Bali disebut ngalih taksu namanya gitu loh. Itu hipnosis itu. Terus kemudian ada juga orang mengatakan buka aura, toto aura dan lain sebagainya. Hipnosis itu. Termasuk ini juga Pak Agung. Pico-pico. Pico ya. Nah, itu kan sekarang dikasih cincin. Ya. Wah, ini ini bisa begini. bisa pes rejuno. Hipnosis itu. Hipnosis juga, kan? Hipnosis. Saya tinggal ambilin batu. Saya induksi seseorang, saya naikkan kepercayaan dirinya, saya munculkan keyakinannya dia. Auranya naik kan, saya akan kasih kamu batu ini kamu bawa kemanapun, kamu akan berhasil apapun yang kamu mau. Dia tinggal ngomong sama batunya, saya akan cari kerjaan, tolong biar bisa saya diterima. Dia beranggapan bahwa ini batu ini, pada sebenarnya otaknya dia yang membuat berhasil, bukan batu ini. Itu sebabnya saya nggak pernah pakai batu-batuan, karena saya tahu di sini semua. Tapi kan itu artinya kita tidak mencuci otaknya. Tapi kadang-kadang kan seperti pijo itulah. Seperti pijo itu orang, wah ini dapat benda seperti ini bisa membuat kita, orang lah, apa namanya itu, taring babi. Taring babi, ya. Itu ya. Rantai babi, ya. Rantai babi, entah seperti apa bentuknya tidak tahu, dia yakin dia pegang tuh tiba-tiba kebal. Ini kan tidak perlu induksi. Tidak perlu induksi ya. Nah, dia dihipnotis oleh benda itu sendiri. Berarti di dirinya sendiri yang iya, tapi harus dilihat. Kalau seandainya rantai babi itu dikasih orang yang sekuler, yang dalam artian tidak mempercayai dengan klinik, what the fuck is this kan gitu misalnya, dia nggak bakalan berfungsi. Dikasih pico bebuntelan, what the hell is this kan gitu, dibuang sama dia. Jadi kalau bule itu dia tidak, kenapa kepada bule dia tidak aktif atau dalam artian tidak berguna, karena pikiran bule itu tidak mempercayai benda. Dia budayanya beda. Sedangkan kalau kita di Bali itu di Indonesia, dari kecil sudah jangan ke sana, nanti ada barong gini, jangan ke sana nanti ada jin gini, atau di sana ada liak barak, liak poleng dan lain sebagainya. Ini sudah tertanam di pikiran bawah sadarnya. Ketika dimunculkan dalam keadaan trans, dia menyebutkan itu. Ada kultur yang tertanam di dalam pikirannya. Itu yang disebut dengan hipnosis klasik. Sugesti itu sudah tertanamkan. Nah, ini madan pes rejuno. Padahal pes bolong biasa beli di pasar ini dibuatin antik aja. Ini cening memunyinya nanti kalau berbicara sama orang, kamu bisa dipercaya sama perempuan. Sebenarnya bukan duitnya nyebabin percaya dirinya dia ketika berbicara. Wah, kok enak kelihatan gitu. Nanti saya bisa buatin kopi gini, saya induksi kamu minum kopi ini, kamu jadi kuat, perkasa, enggak perlu kuku Bima TL gitu loh. Jadi udah bisa kuat gitu loh. Oke, lanjut Pak Agung. Kita bicara sekarang soal liak, hubungannya dengan hipnotis. Seperti apa itu? Lihat sama hipnotis ya. Nah. Saya akan membahas masalah hipnosisnya aja. Karena apa? Saya master hipnosis dan saya kebetulan ketua DPW Hipnosis Bali ya kan. Nah, saya akan membahas dari sisi hipnosisnya sehingga saya tidak mengambil coupling orang lain kan gitu. Bukan ahli liak tapi ahli hipnosis gitu. Tapi bagaimana menyikapi liak dalam kacamata hipnosis. Dalam dunia hipnosis ada namanya MMH.
yang namanya modern metafisika hipnosis. Jadi metafisika itu kan dunia lea, dunia santet, dunia klinik, itu adalah metafisika namanya. Nah, kami di hipnosis itu ada namanya ilmu terapannya namanya MMH, metafisika modern metafisik hipnosis. Itu ada. Nah, latihannya salah satunya apa? Kalau orang lea, kalau mungkin saya dengar-dengar namanya ngelekas gitu, atau istilahnya apa namanya, sedang keluar dari ngerogoh sukmo lah, keluar dari badannya dia. Tapi dalam dunia hipnosis ada enggak itu? Ada. Itu yang disebut dengan namanya out of body. OOB istilahnya kita itu. Out of body itu kita menggambarkan tentang pengalaman astralnya kita, keluar dari tubuhnya kita, mau kemana nih sekarang? Nah, ini Kajang Kliwon aja nih misalnya. Kalau mau bakti ke Purwokayang dia gini. Dari rumah dia. Tinggal dia meletakkan tangannya dia seperti ini. Saya akan keluar dari badan saya pukul sekian dan kembali pukul sekian. Saya mau pergi ke sana. Tempat itu ada. Dan bahkan jauh lebih dahsyat lagi yang kemudian dari eksplorasi hipnosis yang kemudian kita sebutkan. Ada yang kira-kira misalnya Pak Suwarno nih lagi sekarang bersama saya. Dalam keadaan OOB, saya bisa kirim Pak Suwarno keluar dari tubuhnya Pak Suwarno yang sedang duduk di sini dan kemudian ngelihat rumahnya Pak Suwarno sendiri kayak CCTV. Langsung lihat yang ini cuma jamu nih. Pakaian apa yang dipakai oleh istri atau anak Pak Suwarno yang di rumah. Bisa langsung dipraktekkan. Itu yang disebut dengan OOB. Dan ini realistik. Ya, datang misalnya atau ini kru-kru yang muda-muda punya pacar, ke rumah pacarnya, siapa ngapelin malam minggu. Dia tinggal diam di rumahnya seperti ini. Kita punya namanya anchor seperti ini misalnya, atau apa anchornya yang diberikan sama masternya, sama gurunya. Terus kemudian dia keluar, saya mau ke rumah teman saya, pacar saya. Datang dia ke sana. Siapa yang menemani pacarnya pada jam itu? Dia bisa ngelihat dari sini. Dan berulang kali kalau di main-main di kelas-kelas hipnosis itu, dikirim keluar, sekarang telepon, bener nggak dia pakai baju gitu? Jawabannya bener, gitu. Jadi kayak video call gitu, cuman ya itu kekuatan manusia itu 88% ada di dalam ininya, di dalam pikiran bawah sadarnya. Hanya 12% yang ada di pikiran sadar, sedangkan keseluruhan kapasitas otak itu hanya bisa dipakai 4%. Kalau lebih daripada 4% katanya udah bisa jalan di atas air manusia itu. Belum ada sekaliber Einstein itu hanya 4% dari seluruh kapasitas otak. Dan 88% ada di pikiran bawah sadar. Nah, kemudian bagaimana dengan Lea itu sendiri? Lea itu sendiri adalah masuk dalam classical hypnosis. Ketika dia akan menjadi sesuatu yang mengerikan, dia harus memvisualisasikan dirinya menjadi sesuatu yang mengerikan. Sehingga itulah yang tertransfer gelombang itu kepada orang lain. Jadi nanti saya bisa tunjukkan dengan permainan game yang salah satunya di mana gelombang otak itu mempengaruhi sama yang lain tanpa harus berbicara. Ada satu game. Misalnya kita membayangkan angka dari 1 sampai 10 lah untuk biar gampangnya. Tinggal diikuti dulu gerakannya, setelah itu seseorang nulis angka 6 gitu misalnya. Yang tidak ngelihat di sana, dia tinggal nyebut angka berapa yang disebutnya. Dia nyebutin angka 6 karena langsung kena. Karena gelombang otak di sini nyambung ke sana. Itu bisa digunakan di dalam sekolah kelas hipnosis, di kelas-kelas yang kami ajarkan ya seperti itu. Perubahan wujud itu tidak ada, hanya gelombang itu kan itu. Perubahan wujud itu sebenarnya yang melakukan perubahan wujud itu kalau dari gambaran hipnosis itu dia mentransferkan apa yang divisualisasikan kepada orang lain. Di salah satu ilmu terapannya kita kan ada namanya EFT, emosional apa namanya? Jadi dalam EFT itu adalah dengan cara mentransferkan emosinya kita kepada orang lain. Dengan teknik tapping. Terus kemudian sekarang kan banyak di YouTube itu dengan menaikkan imun tubuh. Itu sebenarnya bagian daripada teknik tapping. Emosional F-nya itu saya lupa. Teknik. Jadi ini ada teknik yang bagian daripada ilmu terapan sebenarnya. Itu. Oh, iya. Jadi kalau ilmu penglihatan misalnya, jadi celuluk dia akan bergerak seperti celuluk, tetapi orang yang akan ini kan sudah disugesti dari kecil. Kemudian termasuk ilmu santet, termasuk ilmu yang apa namanya vudu yang dengan menggunakan acap-acapan ditusuk itu. Saya pernah nanti saya tunjukkan videonya.
videonya itu saya menerapkan itu di dalam kelas. Dalam kelas saya terapkan, terus kemudian salah satu siswa saya gunakan, saya ambilkan boneka ponakan saya tanpa menggunakan banten atau puasa dan lain sebagainya, saya suruh cabut rambutnya, taruh di dalam boneka itu. Saya apakan pun boneka ini, dia yang merasakan. Jadi langsung peserta yang lain, ada yang nyentuh perutnya diurut-urut gini, dia langsung gini, geli. Kalau ditusuk pakai ini kesakitan begini. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan lewat hipnosis. Tapi tekniknya tentu berbeda kan, Tekniknya beda. Saya berbicara dari kacamata hipnosis. Nah, ini lihat begini tekniknya. Ya, kalau itu bagian dari hipnotis juga kan. Liak itu bagian daripada hipnosis. Dalam ilmu liak itu ada unsur hipnosisnya. Sedangkan dalam ilmu hipnosis saya belum tentu berani mengatakan bahwa ada unsur liaknya. Gitu. Jadi hipnosis itu ada di semua keilmuan. Yang ditonjolkan di sana itu kan memang rasa takut. Ya. Kemudian dari rasa takut itu melihat perubahan wujud kan itu. Ya. Kan itu tekniknya yang di klasiknya, artinya di ilmu liak itu kan seperti Ya. itu dia. Ada persyaratan yang dilakukan, misalnya salah satunya datang ke tengah kuburan, tengah lemeng jam 12 malam sendirian. Kalau katanya saya dengar ini, biar saya nggak disalah kaprah dipikir nanti saya guru liak, nanti saya guru hipnosis ini. Tapi dari referensi yang saya baca, pergi ke kuburan tengah malam sendirian, membawa banten A, B, C, D gitu loh. Terus kemudian menggunakan kase putih yang sudah digambarkan oleh gurunya yang dengan isi apalah, saya tidak boleh menyebutkan itu. Ini kan saya berdasarkan referensi. Masuk ke tengah kuburan, kecuali dia tentara, kecuali dia orang yang memang sudah terbiasa dengan kehidupan sendiri di tengah malam, baru dia menjadi hal yang biasa. Buat orang normal masuk ke dalam kuburan, rasa takut itu ada di kegelapan itu. Itu sudah trans menimbulkan rasa takut itu. Sudah tren. Ketika dia trans, dia akan memanggil siapa dewa-dewa yang incas di sana, itu akan muncul. Karena dia sudah trans, dia sendiri otaknya sudah mau menciptakan itu. Dan ketika muncul itu gelombangnya ini kemana-mana. Di sana anjing itu bisa menyebabkan gitu. Jadi kita sekarang berjuang untuk memperbaiki bahwa hipnotis itu bisa untuk mengobati. Hipnotis itu bisa untuk sesuatu yang baik. Sama halnya dengan pisau. Kalau di dapur dia akan sangat berguna sekali. Tetapi kalau di tangan yang salah ya tentu sangat berbahaya.